Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan penugasan mata kuliah Audit Sistem Informasi, kami dari kelompok 20 akan mencoba membandingkan dari dua jurnal penelitian Audit Sistem Informasi menggunakan framework COVID 2019. Jurnal penelitian pertama berjudul Audit Sistem Informasi Manajemen Inventory PT ABC menggunakan framework COVID 2019 pada IJCS yang terakreditasi Sinta 3. Pada jurnal Audit Sistem Informasi Manajemen Inventory PT ABC menggunakan framework COVID 2019, masalah yang timbul dalam jurnal penelitian ini yaitu auditor dapat menemukan potensi masalah dalam pengelolaan persediaan barang atau operasi perusahaan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis organisasi. Solusinya yaitu yang pertama, organisasi harus memastikan bahwa kerangka kerja tata kelola yang ada diperbarui secara teratur sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Kedua, organisasi harus melakukan evaluasi risiko yang komprehensif dan terus-menerus untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan tujuan bisnis. Ketiga, organisasi perlu mengadopsi pendekatan yang terstruktur dan terencana dalam manajemen portofolio inisiatif teknologi informasi. Yang keempat, organisasi harus melakukan manajemen anggaran dan biaya yang efektif dalam konteks teknologi informasi. Kelima, organisasi harus memiliki proses yang jelas dan terstruktur untuk mengelola hubungan dengan pemasok. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode GRC, Governance, Risk and Compliance, dalam manajemen proyek adalah pendekatan holistik yang mengintegrasikan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam pengelolaan proyek. Metode ini membantu memastikan bahwa proyek dijalankan dengan efektif, meminimalkan risiko, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Hasilnya, pendekatan ISACA dan kerangka kerja COVID 2019 dapat digunakan untuk menentukan domain audit dalam konteks pengelolaan sistem informasi. Hasil dan pembahasan dalam menentukan domain audit menggunakan ISACA dan COVID 2019 yaitu 1. Kurangnya pembaruan yang teratur terhadap kerangka kerja tata kelola yang ada sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi, dan kurangnya evaluasi risiko yang komprehensif dan terus-menerus. Yang kedua, kurangnya pendekatan terstruktur dan terencana dalam manajemen portofolio inisiatif teknologi informasi, kurangnya manajemen anggaran dan biaya yang efektif dalam konteks teknologi informasi, dan kurangnya proses yang jelas dan terstruktur untuk mengelola hubungan dengan pemasok. Kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut. 1. Pentingnya pembaruan dan pemeliharaan yang teratur terhadap kerangka kerja tata kelola dalam IDM 01 untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi dalam menghadapi perubahan bisnis dan teknologi. Kedua, diperlukan evaluasi risiko yang komprehensif dan penerapan langkah-langkah pengelolaan risiko yang efektif dalam IDM 03 untuk mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan dampak risiko pada organisasi. 3. Perlunya pemantauan dan pengelolaan yang cermat terhadap penggunaan sumber daya alam IDM 04 agar dapat mengoptimalkan efisiensi, mencegah pemborosan, dan memenuhi kebutuhan bisnis dengan baik. 4. Komunikasi yang efektif dan transparansi dengan pemangku kepentingan penting dalam IDM 05. Hal ini untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan dukungan terhadap aktivitas dan tujuan organisasi. Kelima, pendekatan terstruktur dalam manajemen portofolio inisiatif teknologi informasi dalam APO 05 dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi, memprioritaskan, dan memilih inisiatif yang relevan dengan tujuan bisnis, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Manajemen anggaran dan biaya yang efektif dalam konteks teknologi informasi dalam APO 06
penting untuk menghindari pemborosan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memenuhi kebutuhan bisnis secara efisien. 6. Pentingnya proses yang terstruktur dalam mengelola hubungan dengan pemasok dalam APO 10, termasuk pemilihan pemasok yang tepat dan pemantauan kinerja, untuk memastikan kualitas layanan yang baik dan mengurangi resiko terkait dengan pasokan. Kemudian, pada jurnal penelitian kedua yang berjudul Penerapan Framework COVID 2019 pada Audit Teknologi Informasi di Politeknik Sambas pada JEPIN yang terakreditasi Sinta II. Berdasarkan hasil dari audit yang dilakukan pada Teknologi Informasi Politeknik Sambas, masalah yang timbul yaitu didapatkan rata-rata nilai sebesar 3,21 dengan nilai maturity level pada domain antara nilai 2 sampai dengan 4, yang berarti sistem telah dioperasikan dengan baik, akan tetapi belum secara maksimal. Adapun beberapa solusi dari masalah yang timbul yaitu, yang pertama, semua sistem informasi yang ada di Politeknik Sambas harus disediakan SOP. Kedua, mengevaluasi dan mengontrol proses kinerja pada sistem informasi di Politeknik Sambas. Ketiga, menetapkan tugas dan penanggung jawab, serta selalu mendokumentasikan semua proses dari sistem informasi. 4. Proses perbaikan dan penyempurnaan teknologi informasi di Politeknik Sambas harus diupayakan secara berkesinambungan. Hal ini merupakan proses pembelajaran yang mana tiap tingkatan pengembangan harus dilalui. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode action research, yang dimana tahapannya yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Pada tahap ini, melakukan studi literatur, perumusan masalah, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan membuat batasan masalah. Kedua, tindakan atau action. Pada tahap ini adalah menentukan domain apa yang akan digunakan. Ketiga, mengamati atau observing. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu melakukan observasi, wawancara kepada pihak yang bersangkutan, serta melakukan kuesioner. Keempat, yaitu pengolahan dan analisis data. Yang kelima, rekomendasi. Rekomendasi ini dari hasil audit yang dilakukan bertujuan untuk mencapai target yang ingin dicapai, yang berguna untuk kemajuan perguruan tinggi. Adapun hasil yang diperoleh dari evaluasi audit tata kelola infrastruktur teknologi informasi digunakan sebagai masukan bagi pihak berkepentingan, serta sebagai bahan tolak ukur untuk memperbaiki manajemen dan untuk memperluas pengetahuan dalam penggunaan Control Objective for Information and Related Technology atau COVID 2019 sebagai landasan atau kerangka kerja dalam menilai tata kelola suatu infrastruktur teknologi informasi pada organisasi. Kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut. 1. Nilai rata maturity level adalah 3,21 pada domain antara nilai 2 sampai dengan 4. Hasil nilai ini menunjukkan bahwa sistem teknologi informasi di Politeknik Sambas belum secara maksimal dalam pengoperasiannya. Kedua, gap yang ada antara rekomendasi level dan rata-rata level pada penelitian ini dilakukan menunjukkan gap yang tidak terlalu besar, sehingga apa yang diharapkan dapat dipenuhi dan dijalankan dengan baik oleh Politeknik Sambas. Ketiga, Politeknik Sambas dapat melakukan peningkatan maturity level agar sesuai dengan target yang dicapai dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Jadi, kesimpulan umum dari kedua penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi yang baik dari kontrol-kontrol dalam kerangka kerja COVID, baik di level tata kelola maupun tingkat kematangan atau maturity level, dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mencapai tujuan bisnis secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi, pembaruan, dan pemeliharaan secara teratur agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan bisnis dan teknologi. Sekian pembahasan dan perbandingan dari kedua jurnal yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.